Cinta
segala kebaikan dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami telah beribadah lewat puji-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Engkau Bapa. Dan pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah kehidupan kami pada saat ini. Dan mengundang Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, jamah setiap pribadi kami masing-masing Tuhan, sehingga apa yang kami dengar ini semuanya karena isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ini yang pertama kali buat saya Bapak Ibu. Depan ini dalam bentuk apakah ini pengajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab? Ini pengajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab? Ibadah kita ini. Kalau saya menyebutnya adalah pendalaman Alkitab dalam bentuk pengajaran. Pendalaman Alkitab dalam bentuk pengajaran. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama pada saat mengenai Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebelumnya, saya gak bisa mengajar ya, karena latar belakang saya bukan orang pendidik. Ya, nah sebelumnya kalau Pak Matius memang ada dasar, ya dengan orang seorang guru, jadi dia tahu apa yang mau diajarkan. Bu Kristina juga, Pak Gembala memang orang pendidik, Pak Anton, dia bukan berbuat pendidik, tapi dia seorang hamba Tuhan, banyak yang dia tahu. Agus juga, dia memang sekolah agama, bahkan guru juga mengajar. Saya orang sipil, orang sipil, yang berkecimpung di bidang konstruksi. Jadi beda Ibu cara kita mengajar atau bagaimanapun, tapi saya berusaha karena lewat modul ini, modul 1 ini ada 36 tema. Kalau saya lihat, saya baca. Jadi kalau kita menghabiskan tema ini kurang lebih 9 bulan baru selesai. Baru selesai 1 modul. Sedangkan kita ada 3 modul. Ini baru pelajaran yang ketiga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berusaha. Malam hari ini mari saya mencoba dengan modul yang ada. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah rencana Allah dipulihkan dalam Kristus Yesus, sesuai dengan yang dulu yang ada. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, apa itu rencana Allah? Memang kita ini adalah manusia yang sudah berdosa, sebagaimana yang telah disampaikan pelajaran 1, pelajaran 2 kemarin, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan kasih Allah kepada manusia. Terus pelajaran kedua tentang bagaimana rencana Allah itu telah rusak. Jadi hukum manusia Allah itu telah rusak karena dosa. Itu juga dalam pelajaran yang ketiga ini, bagaimana rencana Allah itu dipulihkan dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu, yaitu
ada ini adalah orang-orang yang sudah berdosa. Maka di sini ada dalam buku ini, dalam Yohanes 8 ayat 34. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka dia adalah hamba dosa. Makanya melihat itu Tuhan mau, walaupun secara manusia kita telah berbuat baik, beribadah kepada Tuhan, sampai Tuhan melaksanakan apa mau itu, tapi itu semuanya sia-sia kan Tuhan. Karena apa? Sia-sia. Makanya Tuhan mau mengambil alih, berinisiatif. Bagaimana rencana Allah itu bisa pulih kembali lewat kasih-Nya. Amin. Lewat kasih-Nya. Itu. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Bapak Ibu, saya mau melihat bagaimana rencana Allah itu dipulihkan dalam Kristus Yesus, khususnya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa makna rencana Allah itu dipulihkan? Maknanya apa maknanya? Yang pertama adalah kita lihat bahwa kembalinya hubungan manusia dengan Allah yang sempat rusak karena dosa, supaya menjadi harmonis kembali sesuai dengan tujuan mulianya Allah. Jadi hubungan kita itu sudah rusak, tapi Allah mau mengembalikan itu semua supaya menjadi pulih kembali, harmonis kembali karena dosa, karena memang dari sejak manusia pertama telah berdosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga itu di sini ada di modul ayat 9. Tuhan mencari, Tuhan memanggil, di mana engkau? Tapi itu berdua manusia itu sembunyi. Kenapa? Karena mereka dalam berdosa. Mereka sembunyi di hadapan Tuhan. Tapi Allah mau memulihkan itu semua dalam kehidupan kita. Karena kita telah menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Tapi bagaimana kehidupan itu bisa pulih kembali? Jangan sampai dosa menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari itu semua. Inilah rancangan Allah yang mau dalam kehidupan kita lewat Kristus Yesus yang sempat berusaha menjadi baik kembali, dipulihkan kembali. Untuk tujuan mulianya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui ketaatan, pengorbanan dan kebangkitannya, Yesus manusia tebus, diubah menjadi ciptaannya baru dan dimampukan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita dimampukan melalui ketaatan, kematian kebangkitannya Yesus yang telah menebus kita ini dari dosa. Kita dimampukan karena kasih kesetiaan kepada kita, supaya kemuliaan kekal itu benar-benar, tujuan mulia itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar masuk di dalamnya kemuliaan Allah itu. Ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pada saat malam hari ini saya melihat itu semua. Poin yang kedua, apa makna pemulihan itu sendiri? Apa makna pemulihan itu sendiri dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pemulihan sebagai tujuan hidup. Jadi kita diberikan itu punya tujuan hidup apa? Pemulihan itu punya tujuan hidup dalam kehidupan kita. Manusia dipulihkan supaya mempunyai tujuan hidup dan kembali hidup dalam kekal Allah dan menjadi serupa dengan Kristus. Ini makna pemulihan. Mempunyai tujuan hidup supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini makanya dia mengambil alih itu semua
baca dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 sebagai ayat pendukung yang pertama tadi, kemudian sebagai dua itu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, terus anaknya keluar kepada kita, supaya setiap orang dia tidak bisa memperoleh hidup kekal. Itu tujuan yang pertama tadi, mempunyai tujuan hidup. Yang kedua adalah ciptaan baru. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita sudah menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Artinya apa? Kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita. Kita sudah dipulihkan jadi hidup baru di hadapan Tuhan. Inilah rencana Allah yang dipulihkan dalam Kristus Yesus. Yang saya catat ya kita. Yang ketiga adalah kita mempunyai pengharapan atau masa depan di dalam Tuhan. Kita mempunyai pengharapan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak sia-sia. Ini menegaskan bahwa dalam Kristus kegagalan manusia diubah menjadi kebaikan dan manusia mendapatkan masa depan yang penuh harapan, bukan kebinasaan atau maut. Ini poin yang ketiga, makna dari pemulihan itu. Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rencana bukan rencana, tapi rencana Tuhan apa? Rencana damai sejahtera. Ya, dia punya masa depan yang penuh pengharapan. Artinya pengharapan kita tidak sia-sia. Kita punya masa depan di dalam Tuhan. Ini makna pemulihan yang ketiga. Dan yang keempat adalah pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia yang dulunya terpisah dari Allah karena dosa dipulihkan menjadi sahabat dan anak-anaknya Allah, bukan sebagai musuh. Bukan sebagai musuh. Jadi ada pemulihan hubungan manusia yang dulu kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Apa yang jadi pemisah kita antara kita dan Tuhan adalah kejahatan kita, dan yang membuat dia menyembunyikan diri adalah segala dosa kita. Jangan sampai ini menjadi penghalang, ini menjadi pemisah. Tapi Tuhan mau ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ini rencana Allah dalam kehidupan kita. Iya. Kita dipulihkan menjadi sahabatnya Allah, anak-anaknya Allah, bukan sebagai musuh. Ini Bapak Ibu poin yang bisa saya ambil dari 5 buku ini, yaitu rencana Allah dipulihkan dalam Kristus Yesus. Jadi mari lewat pendalaman Alkitab ini malam ini, kehidupan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pengalaman kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani kita itu semakin tumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan akibat pengalaman kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak masuk dari dalam rencana Allah yang tidak sesungguhnya, tapi kita benar bisa masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam kekalnya Allah. Karena inilah tujuan Allah hadir ke dalam dunia ini lewat kasih-Nya untuk saya dan saudara. Ya.
untuk saya dan saudara. Inilah yang bisa kita dengar pada saat malam hari ini, Bapak. Poin-poin penting yang saya lihat, yang saya catat dari Alkitab ini. Mungkin di depan kita sudah beralih pelajaran yang keempat. Makanya saya bilang tadi 9 bulan baru selesai. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya juga pendalaman Alkitab dalam bentuk pengajaran. Kita semakin bertambah dengan Tuhan. Didalami terus dalam kehidupan kita, sehingga suatu saat nanti kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, kekekalannya Allah dalam Kristus Yesus. Inilah rancangan Allah itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya akan kita angkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Ada yang bisa menemani nyanyi satu orang lagi. Sembah Dia. Roh Kudus kau hadir di sini dalam penyembahan. Nanti kita bebas saja Bapak Ibu. Yang mau berlutut di tempat silakan, yang tetap duduk silakan. Terserah Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus,
Biarlah firman-Mu itu Tuhan berperan dalam kehidupan kami, karena kami yakin Tuhan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur pada saat malam hari ini atas berkat firman Allah yang telah menguatkan seluruh kehidupan kami, mampukan kehidupan kami ya Tuhan untuk melaksanakan itu semua dengan kuasa Roh Kudus. Berikan roh hikmat kebijaksanaan sehingga kami dimampukan untuk memahami, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kehidupan kami tidak berarti, kehidupan kami sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami bersyukur pada saat malam hari firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau meteraikan itu dalam lubuk hati kami Tuhan. Dalam kehidupan kami tidak masuk dalam rancangan-rancangan yang di luar kehendak Allah, apalagi dosa yang menguasai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur itu semua telah Engkau tebus dengan kuasa-Mu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami apabila Engkau mengutus anak-Mu memerdekakan kehidupan kami, sehingga kami benar-benar merdeka di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang telah kami dengar pada saat malam hari ini. Tuhan, kami berdoa juga buat pelayan-pelayan yang ada di gereja di Ibu Sion ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah kebenaran Injil-Mu selalu dinyatakan, selalu diberitakan, sehingga menjadi terang dan garam ya Tuhan dalam kami berjemaat, dalam kami bergereja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berikan kemampuan buat pemimpin kami, dari Bapak Presiden dan jajarannya sampai di pelosok yang terpencil. Biarlah Engkau berikan kemampuan, roh hikmat, sehingga mampu memimpin bangsa kami ini dengan adil dan takut akan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat seluruh kehidupan sidang jemaat yang ada di Bukit Sion ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati seluruh kehidupan mereka yang dalam keadaan sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, Tuhan mampukan berikan kekuatan. Yang jauh daripada Tuhan, Engkau balik kembali, Engkau angkat kembali. Terima kasih Bapa di surga. Untuk juga seluruh kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa dan berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Usaha pekerjaan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Oleh sebab itu Bapa di surga, pada saat malam hari itu kami bersyukur kami telah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan